Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 8 November 2021. Oke, morning briefing awal pekan. Seperti biasa, kita akan mereview outlook sepekan ke depan untuk market gimana. Dan tentunya karena ini akhir pekan spesial, banyak requestan juga yang masuk, so kita akan bahas semua. Ya, insya Allah kita akan bahas semua pertanyaan dan requestan dari teman-teman. Om, requestan itu dari mana? Teman-teman follow Instagram kami dulu. Ya, nanti setiap siang kita akan open di Snap Story kita, Instagram Story. Nanti teman-teman bisa isi requestan di sana. Gitu ya. Dan selamat kepada para pemenang giveaway, 25 orang terpilih. Gitu ya, nanti ditunggu aja giveaway berikutnya. Semoga sedikit hadiah lah dari saya waktu kemarin juara HCS 5, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu ya, dan let's go fokus ke market. Oke, nah market bergerak, kita review dulu ya. Kita review perdagangan kemarin. Market weekly-nya sesuai kita predik, dia agak nge-stuck. Sebenarnya nggak nge-stuck sih, ini lebih ke arah masih sideways. Ya, arahnya downtrend gitu ya. Dan ini sebenarnya fase pullback aja. Kenapa? Karena kan dia baru breakout ya. Bahkan di sini breakout gitu kan. Lalu first di sini breakout, lalu di sini breakout. Jadi ini fase pullback 1 gitu. Kalau amit-amit jeblok fase pullback 2 di garis ini, amit-amit jeblok 3 fase pullback ketiga yang di sini. Jadi sebenarnya ada 3 pullback. Cuman kalau makin dalam ya marketnya makin dikobok-kobok. Tapi biasanya emiten strong uptrend, kalau kita mereview chart market itu pullback ideal cuma nyampe sini memang. Makanya saya bilang kemarin ini market di support dan ternyata cukup kuat, kesentuh langsung technical rebound. Ya, kita doakan sih outlooknya masih bagus nih. Karena per closing ini ya, per closing market di hari Jumat ini dia masih sustain di atas moving average 13. Jadi mereka akan still survive ya. Kalau sustain di atas EMA 13 tuh pasti lanjut rally lagi. Gitu. Ya, cuman belum tahu apakah minggu depan ini outlooknya masih sideways atau atau mereka udah lanjut continuation. Kenapa? Karena kalau dia belum breakout, dia punya trend line, ya ini outlooknya masih ini sih. Ya, saya melihat outlooknya masih akan flag di sini. Nah, kalau flag ini terjadi, mungkin probably dia akan correction dulu nanti. Gitu ya, mungkin dia akan nanti correction lagi. Nah, mungkin ya. Jadi dia kalau flag itu kan dia akan turun terus sesuai dia punya trend line-nya. Nah, jadi outlook ke depan harus wait and see dulu gimana. Cuman prediksi saya harusnya sih ya, kalau mau di push udah oke, karena ini udah 3 minggu istirahat gitu. Kalau market mau push oke, cuman it's better ketika minggu ini masih konsol, nanti minggu ketiga keempat November Desember di push lagi terus tuh sampai window dress, itu lebih bagus. Karena dari outlook foreign-nya udah mulai menipis ya. Jadi memang blue chip udah agak ketahan beberapa meskipun inflow ada. Tapi udah agak nge-stuck nih. Ya, ibaratnya udah mulai kayak ASI ini udah jualan terus. Kemarin BBCA jualan gitu ya. Banking infonya juga agak kecil. Jadi memang udah mulai konsolidasi. Outlook saya sih masih konsol sih. Ya, cuman kalau nanti dia breakout ya beda cerita. Gitu ya. Lalu kalau untuk prediksinya sendiri, kalau melihat chart market, dia habis tutup gap sesuai kita predik, minimal dia tutup. Closingannya ditarik walaupun jumlah saham yang naik tetap lebih kecil dibandingkan yang turun, walaupun closingan 0,07, tapi overall chart ini cukup baik ya, candlenya nggak terlalu buruk. Mungkin ada change probability Senin bisa hijau. Nah, kita doakan lah seperti itu, cuman nggak yakin juga karena posisi masih di resisten nih ya, di trendline di resisten, jadi agak 50-50 lah ya untuk perdagangan di hari Senin nanti. Nah, lalu sebelum itu seperti biasa kita akan review trade dan kita dari Jumat. Jadi ada 3 yang profit. Pertama PNBS gitu ya. Lalu yang kedua ada BGTG gitu ya. Ke trigger bank BNBA. BNBA pun di grup saya udah recall, di grup diskusi. Banyak sih di grup diskusi emiten profit yang nggak kita screenshot. Karena kan sifatnya yang pantau aja pada saat itu. Jadi BNBA saya instruksikan untuk buy on breakout. Di Instagram pun saya udah pamerkan 17%. Di akun terpisah saya ada masuk lagi arah hunter, ya nggak tahu tuh, cek besok lah ya. Di hari Senin hoki-hokian kalau dijeblos lagi 20% udah lumayan banget gitu ya.
Jadi BGTG dan melanjutkan pas project Alien Stock kita CBMF, closingannya juga so far oke banget gitu ya, di 105. Technicalnya bagus. Wah, ini tinggal tunggu breakout 112, 114 akan kencang banget gitu. Rata-rata kita udah 100 ke bawah. Ya, sama kayak CSIS, kita buy itu udah 100 ke bawah, tinggal kita follow up aja. Gitu ya. Jadi buat yang mau download kita punya Play Store silakan, yang mau join VVIP masih ada promo sampai minggu depan tanggal 14, dan ini kita punya win rate di bulan Oktober. Ya, per currency kita baru cut loss 1. Ada satu kritis cuman belum cut loss gitu ya. Kita udah SOS untuk ngurangin loss floating, tapi kita actionnya belum cut loss. Baru terhitung 1 dari total mungkin udah belasan. Jadi win rate kita per minggu ini masih sekitar, let's say sekitar 90% lah lebih gitu ya. Jadi yang mau join silakan, link Telegram ada di deskripsi video ini. Di Instagram kami juga ada di deskripsi video ini. Jadi tinggal cek aja lalu join. Minimal join grup free kita lah biar dapat info-info menarik. Gitu ya. Lalu berikutnya langsung aja check it out. Kita akan bahas requestan yang cukup banyak. Ya, yang cukup banyak banget. Saya akan jawab insya Allah semuanya. Pertama BGTG overall kita copetin ya. Kenapa? Karena cuman saya lihat BNBA arah. Saya lihat outlooknya di breakout arah. Kenapa? Karena kalau Anda tonton The Last Morning Briefing untuk hari Jumat, saya udah ada yang nanya kan. Saya bilang, ada potensi ke 3000 gak? Yang pertanyaannya kan seperti itu. Saya jawab, mungkin banget kalau ini di breakout. Kenapa? Karena udah nggak ada resisten kan. Dan ternyata di breakout. Ya, pertanyaan Anda terjawab, breakout. Break volume, volumenya cukup besar, ada inflow asing yang gila kalau Anda lihat di BNBA. Jadi ini sih gila banget ya. Kalau dia mau nekat bisa kayak BBHI itu nanti, feeling saya, meskipun saya nggak ngikutin dengan detail. Arah tembus all time high. Jadi outlooknya masih besar, karena technical dia baru lanjut, jadi ya luar biasa banget. Nah untuk BGTG saya copetin. Cuman outlooknya kalau dia belum bisa balik 200 masih berat sih. Nah cek lah nanti minggu depan mereka akan retest gak. Feeling saya dari technical kalau Bank Mini gerak ya BGTG masih oke. Cuman patokan dia lanjut itu harus di atas 200 gitu ya. Lalu bagusan truk apa Toyf? Truk ini kadang bandar agak lebih gila sih. Jadi dua-duanya sebenarnya sama ya, YP juga. Netral. Ya bagus atau tidak per currency truk lebih baik teknikalnya daripada Toys ya per sekarang ya. Mitratel nanti ya, itu nanti kita bahas nih. MTDL juga technical rebound kan seperti saya bilang udah di support, serok aja itu. Anda yang serok udah cuan. Lalu ISSP to the moon ya breakout terus gila kencang sih ya, luar biasa karena kuartal 3-nya itu spike dia punya performance. IATA dan OCAS. Oke, untuk IATA ini gorengan MNC Group punya. Saya nggak pantau dengan spesifik, tapi biasanya kalau candle kayak gini udah makin mengecil, ada chance entah Senin entah Selasa ini bisa technical rebound. Gitu. Cuman kalau Anda mau position entry ya stop loss 57 aja. Gitu. Jadi misalnya Anda buy ini stop loss 57. Misalnya buy 59 60 stop loss 57. Berarti TP misalnya di sekitar 63-65. Kalau mau bisa, karena posisi dia masih dalam mother candle nih, candle besar nih masih dalam mother candle ya. Auto ini emiten otomotif gitu ya. Kemarin di Q3 nya kayaknya udah agak perform gitu ya, ada perform. Ini juga subsektor nih market leadernya lah ya untuk spare part. Overall teknikalnya udah pullback ya, bisa spekulasi sih ya kan, dia habis breakout. Nah ini kan lagi pullback nih. Nah sebenarnya ini best time kalau Anda mau beli, boleh ya Kak, boleh aja kalau Anda yakin gitu. SCMA outlooknya masih nggak bagus, kuncinya sama ya jebol 400, hati-hati ya dulu karena trennya dia masih sideways sih ya untuk SCMA. Akra minyak-minyakan saya udah nggak lama nggak pantau, tapi dari chart outlook agak nggak bagus nih ya kalau 6140 nya di breakdown ya. 4140 gitu, karena potensi targetnya dia balik ke 2000 nih kalau ini dijebol ya. Jadi outlooknya agak kurang bagus, jangka pendek agak kurang bagus. Lalu nextnya
next slide ada SBMA. Oke, IPO saya jarang pantau ya karena balik lagi IPO memang belum keciri dia punya pola bandara gimana, masih bisa berubah-ubah. Secara technical probably dia udah 4 candle merah bisa dipantau sih untuk technical reboundnya. Karena biasanya kayak SBMA after 4 candle berikutnya ada technical rebound. Ya cuman saya mungkin bisa kasih positioning aja untuk support kecil ada di sekitar 400 hingga sekitar 390 mungkin ya. Jadi di area ini Anda bisa spekulasi bottom fishing kalau mau. Ya. SMNT belum ada pergerakan. Ini kan kayaknya YP-nya masih nyangkut sih sebagian. Ya waktu dia direkom di sini outlook-nya jujur kurang bagus kalau breakdown 200 ya. Jadi agak harus diperhatikan nih. Kalau breakdown 200 mending tunggu agak bawah. Gitu. Cuman harusnya sih nggak dijebolin karena kalau dijebolin teknikal agak sedikit kurang bagus. Lalu SRTG masih dalam zona sideways, ini lagi pullback. Nah, ini di Saratoga lagi pullback ini. Ya kalau Anda cek Saratoga ini memang lagi pullback di sini. Ya. Nah, mau spekulasi Anda buy on weakness bisa karena posisinya udah disupport. Ya Digi hari ini technical rebound dengan volume spike juga tentunya. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sini ada divergence ya. Dan entah itu dari volume divergence bullish tentunya. Ya, cuman karena Digi bandarnya agak sedeng gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, banyak broker-broker repo juga di sini. Jadi kita harus lebih berhati-hati dengan pergerakannya. Cuma dari sisi technical ini sangat mungkin minimal dia mau tutup gap dulu di sini. Nah, oh tadi udah ketutup ya ternyata ternyata udah ketutup gapnya. Nah cuma biasa kalau emiten kayak gini bisa lanjut nih kayak model-model slice lah. After turun jauh, ada kan masih lanjut walaupun sekarang lagi turun lagi. Oke, coba bisa dipantau sih Anda kalau nekat bisa dipantau karena udah cukup bottom. Cuman kalau dia nggak jalan naik siap-siap cut loss biar nggak jeblok. Untuk oil posisinya dia sedang udah mulai rounding, dia nggak buat low baru dalam beberapa pekan. Bisa dipantau sih ya karena saya cek beberapa IPO gerak kayak Kuas gitu ya, SBMA beberapa waktu yang lalu gerak. Kalau nggak salah Ranch juga, bukan Ranch apa ya, Kuas ya beberapa IPO kemarin ada pergerakan gitu ya. Hais kemarin ada pergerakan. Jadi bukan tidak mungkin temennya seangkatan Oils pun juga potensi. Jadi kalau mau buy stop loss 268. Bola, bola teknikalnya bagus ya. Ini teknikalnya bagus bisa di follow aja. Jadi dia udah breakout, dia punya downtrend line, so dia mau confirm bahwa ini gue mau naik loh. Gitu ya, dia udah mau naik, dia udah confirm dia punya wedge. Tadi udah pullback juga kemarin ya. Cuma di sini kan dia lagi coba nih. Ya pertama di sekitar 700 ya, di sekitar 700-an dia udah coba pullback. Ya udah kena pullbacknya. Ya sekitar kurang lebih 700-an lah ya, resistnya cukup banyak. Udah pullback, nah menarik nih untuk dikawal. Jadi asal di atas 700 oke sih. Cuman di sini pun ada resisten ya, teman-teman ya. Di sini pun ada beberapa resisten juga sebenarnya nih. Nah, berarti di sekitar 800-an ini ada resisten juga. Nah, mungkin yang harus ditembus ya kalau mau lanjut. Gitu, 785 lah ya. Sorry, 785 ke atas. Nah, ini harus dilanjutin. Nah, bisa buy on breakout 785 kalau mau. Gitu, atau bottom fishing aja dekat ke 700 Anda bisa spekulasi. Gitu ya, jadi bisa fleksibel. Bola. Oke. Lalu untuk Ahab di grup saya juga udah sempet TikTok sih. Ya beli kemarin 70 pribadi pun sempet. Lepas di 74 tadi kalau nggak salah di 7475. Ini bisa masuk watchlist dulu ya untuk gorengan. Karena kan HCS ini masih berlanjut. Masih ada kemungkinan ya. Karena ini emiten-emiten yang belum gerak banyak. Nggak seperti yang dari HCS 5 udah gerak kayak WH, Bima. Itu kan mungkin agak berat. Jadi kemungkinan ya emiten-emiten ini yang dijadikan alternatif untuk digoreng. Nah untuk Ahab sendiri price actionnya sebenarnya kalau mau lanjut ya harus breakout 77. Jadi kalau Anda nggak mau buy on breakout 77 ya buy on weakness. Di berapa ya minimal 70 ke bawah. Gitu. Nah ini udah 69 bisa spekulasi nih. Untuk batas stop loss ini fleksibel ya. Cuman ya mungkin Anda bisa batasin di 66 dulu kali. Jadi batas stop loss 66. Harusnya sih nggak di bawah 66 ya. Menurut saya jadi bisa spekulasi kalau Anda mau. Oke, lalu untuk BWPT kita coba cek.
FCPO-nya terakhir kayaknya dalam ya. Ini dalam nih, mau breakdown juga nih di 48358. Kalau ini di breakdown, next support agak jauh, jadi agak serem nih untuk CPO. Jadi outlooknya masih akan kena tahan sih. Ya sama seperti batu bara nih, akan console dulu. Jadi kalau belum confirm lanjut breakout, sebenarnya better kita buy on weakness gitu. Kalau mau mendingan buy on weakness. Itu lebih baik ya untuk BBPT. Lalu nitip MPPA posisinya agak kritis, di atas 600 gitu ya. Nggak tahu nih kalau ada yang iseng ya di breakdown gitu. Tapi dari kemarin udah 1, 2, 3, 4, 5 candle tuh nggak mau ditembus 600, dan biasanya dekat-dekat 600 tuh dia di blocking. Nah, cuman asingnya exit aja, jadi belum ada inflow, makanya agak berat ya. Jawa MYTX aja lah. Nah, MYTX closingannya nggak bagus ya. Ini dia kenapa naik 110 karena ada gap ya, ada yang HK di satu lot di 110. Cuman yang menarik ini, Anda lihat garis ini ya. Ini adalah EMA 200. Jadi setiap MYTX kena EMA 200 ya, dia rebound naik 17%, kena lagi naik lagi, pantul, sekali di breakdown nggak balik-balik gitu ya. Nah, sekarang closingannya pas. Nah, ini tinggal kita cek nih apakah beneran kuat atau enggak. Kalau kita lihat dari support and resist yang ada untuk MYTX, memang di sekitar let's say 83 ya sampai dengan 85 ini banyak support. Ya ini banyak support lah. Range-nya cukup lebar, 83, 84, 85. Nah, feeling saya sih kalau dia ini candle ngerusak aja ya. Sebenarnya feeling saya mungkin kalau besok dia nggak lanjut turun, oke, bisa spekulasi di lirik MYTX. Karena ini juga salah satu gorengan yang belum terlalu banyak dijalankan. Tapi volumenya udah spike gitu. Jadi bisa masuk watchlist lah. Ya bisa masuk watchlist. Ya. Denar. Oke, Denar tadi digoreng ngikut tapi habis itu nggak kuat. Nah, kuncinya Denar, Anda harus tahu nih tiap saham itu ada bandarnya. Kalau Supira beda biasanya nggak kenceng gitu. Nah, malah bandarnya Denar, XYP dan XA malah dibanting. Ya kan? Jadi harus tahu juga tiap saham ini penggeraknya siapa. Kalau tahu Anda akan enak banget ngikutin. Overall Denar masih sideways aja sih. Ya intinya dia nggak balik 240 udah bagus lah. ILF tadi membal gitu ya dari dia punya area support. Ini adalah area support mereka di sekitar 143, 142 ya, 142, 148 ini adalah area support. Enggak tahu akan mantul atau enggak. Ya kalau jebol 140 mungkin cut loss dulu kali. Ya. Arka ini juga emiten gorengan yang di bawah 100. Sementara sih sebenarnya nggak bagus kalau jebol 6463 ya, karena ini kita lihat udah support kuat nih. Jadi kalau jebol agak serem. Tapi kalau nggak jebol, ini besok biasanya technical rebound di hari Senin. Jadi bisa pantau nih, kalau kuat di 63 bisa spekulasi buy, misalnya di 64 TP bebas, nanti jebol 63 cut loss. Kenapa kayak BNBA nggak rekom? Karena terlalu cepat. Tadi kalau kita lihat BNBA di angka breakout, ya langsung nih jebret. Makanya saya cuma bisa info di grup. Jadi emiten-emiten yang cepat, emiten-emiten yang tipis kita nggak bisa rekom di VVIP. Kenapa? Karena bukan nggak bisa rekom di VVIP, sorry. Di grup saya ada rekom. Ya kalau dicek itu di live trade saya bilang bisa spek tuh. Cuman kalau di channel nggak bisa. Kenapa? Karena terlalu cepat. Ya kalau saham tipis, membernya HK sekali beli 10.000 ya nggak bisa. Jadi bertabrakan langsung jalan. So saya pikir ya kalau yang cepat saya info-info aja di grup. Kayak kemarin Bali di grup free juga saya info kan. Buy on breakout 825. Di sini sekarang jalan. Ya, kalau kita lihat Bali lotnya ya tipis, nggak bisa masuk rame-rame, makanya saya cuma bisa info di grup. Jadi yang pantengin ya Anda profit gitu. Ya, kalau buy on breakout memang agak susah. The Geek Miti nampaknya to the moon Senin ya. The Geek kayaknya iya sih karena dia breakout kan, dia buat high baru, ini bagus. Chartnya sebenarnya mirip Miti ya. Chartnya sebenarnya mirip Miti nih. Ya, kalau Anda perhatikan bukan pom-pom Miti ya, tapi The Geek dan Miti chartnya mirip. Cuman bedanya Miti nggak breakout, dia belum break dia punya high yang di sini. Tapi kalau di Geek udah. Technical bagus. Ya, technical bagus. Miti juga oke. Kita doakan. Indi
Harus cek batu baranya juga sih. Kayaknya terakhir bar chart coba ya. Kayak masih, cuma udah mulai turunnya, udah mulai landai ya. Mungkin outlooknya seminggu 2 minggu ke depan sih. Ya karena kan dalam posisi turun dia akan biasa sideways. Nah ini udah mulai agak konsolidasi. Kalau udah mulai stabil mungkin bisa spekulasi bottom fishing lagi. Ya. Overall sih udah mulai ketahan ya batu bara. Sebenarnya udah bisa dipantau-pantau. Oke. Lalu nextnya Kuas. Nah IPO cuman biasanya ya ini sepengalaman saya sih. Untuk Kuas biasanya untuk IPO pada common ya, sebenarnya kalau udah muncul 4 candle kayak gini agak berat lanjut naik biasanya. Karena biasanya kenapa digoreng, mungkin ada yang mau exit. Tapi yang menarik dari Kuas memang ada bandar akum nih, jelas XAD 238. Nah, kalau Anda mau follow bandarnya ya silahkan. Gitu. Kita tinggal beda dia punya time frame menit. Contoh, nah dia jebol 236 nih, ya cut loss. Atau saya mau mundurin jebol 23 cut loss, silakan. Nah, atau karena di sini ada 2 titik di sekitar 256. Ya, 256 254 gitu ya. Nah, ini resisten. Jadi, kalau mau buy on breakout ya tunggu breakout 256. Takutnya nggak sentuh nyampe 256 langsung diguyur sama XA-nya. Gitu. MITI pergerakannya liar. Iya. PPRO menarik karena PPRO tuh ada inflow ya. Tadi saya dapat info, wah ini buy sangat besar. Nampung barang retail. Saya nggak tahu apakah mau digoreng atau enggak, tapi bisa kita spekulasi sih. Ya, kita bisa spekulasi untuk lihat. Cuman karena ketika PPRO buy 300.000 itu nggak heran. Kenapa? Karena memang bitnya tebel. PPRO itu kan ratusan ribu. Jadi dia kalau beli 400.000 ya dia cuma beli 4 tick. Itu masih kecil menurut saya sebenarnya. Cuman karena di akum sama 1-2 orang aja maka menarik. Nah, price actionnya mungkin kalau dia breakout 74 di bid baru bisa lirik. Tapi kalau belum kayaknya masih berat. Ya itu aja kuncinya PPRO tuh. Ya. MITI, makasih banyak yang minum air putih, thank you. Lalu nextnya MLPL. MLPL udah bosan, INKP aja deh. INKP technical good, Tekim juga harusnya oke. Ya ini posisinya udah pullback seperti saya bilang 8 ribuan tuh udah best buy banget. Outlooknya sih, wah ini kalau dia balik 8,5 ke atas bagus banget ya. Untuk INKP dia akan lanjut bullish continuation, menyesuaikan market. Kalau market oke dia akan lanjut. Nah bagus nih ya. Secara technical INKP bagus kalau berhasil sustain di angka 85. WMU oke gak? Masih oke. Ya, cuman dia lagi ini kalau kita anggap dia pattern cup and handle. Ya, kalau kita dianggap patternnya cup and handle di sini. Gitu kan. Nah, ini mungkin dia lagi mau rounding lagi. Nah, ini lagi pullback. Nah, di pullback ini bisa spekulasi sebenarnya. Gitu ya. Tinggal let's say kita batasin cut loss-nya misalnya di 186, 187. Nah, kalau Anda penasaran cek aja nih. Ya hari ini WMU ya kita bisa bilang ada akum lah. Ya di hari track hari Kamis netral. Yang menarik sih dari tanggal 3 ya. Nah, ini akum besar YU, MG, YB nih belum jualan. Jadi saya rasa sih sebenarnya kita bisa spekulasi lagi entry WMU Senin ya. Bisa. Good. Ya lalu RALS, cuma cek market ya. Kalau market jelek jangan dipaksa. RALS juga sama. Sebenarnya chartnya mirip-mirip ya LQ45 karena mereka memang menyesuaikan juga dengan market kurang lebih gitu. Masih belum bisa break out dari dia punya flag, jadi masih sama nih outlooknya masih dalam flag. Mungkin kalau untuk RALS price actionnya untuk lanjut ketika dia berhasil breakout 750 ya. Nah ini 750 kalau di breakout mungkin baru menarik. Itu price actionnya gitu ya. Lalu nextnya masih banyak, semangat. Saya minum dulu untuk Budi. Masih ketahan untuk Budi di 184 ya, 184, 185 belum bisa bahkan potensi false break ya. Cuman cek aja deh minggu depan kalau belum balik ke angka 184 185 cut loss dulu aja mending. Ya, agak susah nih. WMU masih uptrend ya, masih uptrend base, masih sideways, belum ada pergerakan menarik. BCIC luar biasa, ini setelah lepas dari pemantauan ya. Setahu saya ini dia kena pemantauan khusus, dia lepas dari pemantauan khusus, langsung dia jebret. Ini terjadi juga waktu itu di saham PG, after dia lepas dari pemantauan khusus 10% dia langsung auto reject.
gitu ya. Lalu BCIC ya banyak yang bilang ini bank-bank kecil yang ditinggalkan gitu ya. Ada NISP, BCIC, BABP. Cuman kalau Anda nggak tahu dengan real kondisi BCIC gimana, ya Anda jangan nekat beli pucuk sih. Itu aja pesan saya gitu. Apalagi ini udah candle 3 kali. Banyak ya emiten-emiten kayak gini tuh naik terus kayak gini, banyak. Bukannya nggak banyak ya, banyak. Tapi apakah bijak kita mengikuti? Nah itu kan jadi pertanyaan. Bijak gak? Kalau Anda rasa bijak silakan ikut. Tapi kalau saya jujur saya enggak. Gitu ya. Jujur kalau saya enggak. Saya nggak pernah trading. Jarang lah, kecuali judi. Saya nggak pernah trading sesuatu yang saya nggak ketahui. Baik itu bandarnya, baik itu polanya, baik itu trennya, atau story di belakangnya kenapa dia bisa naik. Trading tanpa ketidaktahuan itu bunuh diri. Kalau lagi hoki cuan. Tapi permasalahannya hoki Anda seberapa banyak ngarepin trading seperti itu. Gitu. Ya, jadi itu sedikit quotes juga dari saya untuk teman-teman. Wah, pertanyaannya ada BCIC semua. Silakan follow secara tren. Oke, wajar banget dia naik gila-gilaan. Kenapa? Karena udah turunnya cukup dalam. Ya. Baca, ini Bang Mini juga tadi kayak gerak baca ya. Cuman balik lagi, ini belum terlalu on. Yang on seperti saya bilang ya, BBYB, BNBA gitu. Yang paling on sekarang BNBA, BBHI. Nah, ini aja yang dipantau. Di follow aja. Gitu. Lalu Yellow outlooknya masih sideways, cuman gini ya. Kayaknya kalau saya track kalau jebol 400 sih jadi kurang bagus sih. Ya, so saya rasa hati-hati tuh jebol 400 bisa pantau. Ya lalu nextnya DMMX. Setahu saya Yellow juga mau rake issue ya. Ini informasi dulu nih. Anda cek-cek jangan sampai Anda lupa dapat rake-nya, Anda lupa jual juga hangus. Rugi. DMMX outlooknya udah sideways ya. Ini udah sebenarnya udah oke banget. Cuman untuk sideways biasanya butuh beberapa candle lagi ya. Ya mungkin doa saya sih November Desember kalau window dressing baru naik lagi aja, jadi pas tuh. Nah, ini udah koreksi sehat. Kalau kemarin Anda ketinggalan DMMX di sini, Anda ngeluh nggak dikasih turun, justru sekarang di posisi inilah Anda mau spekulasi cicil DMMX itu bisa. Bisa banget menurut saya ya. Nah, coba kita iseng track DMMX punya bandar dari Oktober deh. Iseng aja. Nah, di sini kita lihat YPPD. Wah, ini mungkin ada bandar tapi probably itu retail. Ya, dan wah PG, CC, KZ, ini akumulasinya sih gila banget ya untuk si DMMX gitu. Jadi, overall ini tinggal tunggu momentum. Kenapa? Karena sektoralnya belum. Ya, belum ada momentum untuk nge-trigger lagi orang HK teknologi. Karena ya udah habis dipom-pom waktu di sini. Ya, tapi overall emitennya udah posisi sideways. Aba masih retest kemarin ke pentok tembok di 500 sama kayak Mari gitu ya. Masih ke pentok. Agak susah nih, posisi candle agak susah. Cuman balik lagi kalau Anda mau spekulasi, ini kan dia kemarin ada sempat breakout kecil lah di 452 ya, 450. Nah, kalau mau asal di atas 450 Anda keep dulu nggak apa-apa. Ya, boleh. Gitu. Inco masih sideways, belum ada pergerakan. Ya, sama lah Anta masih di support, masih retest. Lalu Just Sky ARB ya, nggak kaget sih. Karena kan di pom-pom. Ya, kan saya udah bilang, kalau Anda belum punya, jangan beli di atas gitu. Ya, kalau masih ngulangin sih, saya udah nggak tahu sih. Mungkin Anda nggak cocok di pasar modal ya. Maksudnya kalau dulu zaman saya trading itu nggak ada coach kayak sekarang, nggak ada mentor, YouTuber saham juga nggak ada, grup saham juga sedikit gitu kan. Nggak ada yang ngingetin, jadi wajar aja kalau kita cut loss besar. Tapi kalau sekarang Anda bisa belajar dari siapapun, selalu diingetin. Tapi kalau masih gitu sih kayaknya nggak cocok di saham tuh. Anda main obligasi aja mungkin lebih aman. Ya no comment lah untuk Just Sky. Ya saya jarang trading di sana. Bima patah. Ya seperti yang saya bilang, kalau jebol 200 kita skip dulu. Patah ini. Ya, mirip-mirip seperti SWOT ya. Maka saya bilang, kalau chartnya kayak gini, kayaknya agak mau turun. Nah, itu dari teknikal bisa kelihatan dan ternyata agak susah ya untuk SWOT. Bukannya dalam arti dia akan downtrend, enggak. Cuma jangka pendek akan berat. Gitu. Bima jebol 200 saya rasa exit dulu. Hill masih berat tapi posisinya di support nih. Emiten agak slowly banget sih. Ya cuman kalau mau buy bisa nih. Ini di support. Ya, nanti tinggal TP di resistnya di berapa. Misalnya Anda beli di 1100,
Anda bisa nanti TP di 1200 ya, lumayan lah 10%. PMMP bagus ya, PMMP bagus karena outlooknya udah breakout. Saya udah lama sih nggak trading PMMP ya, tapi teman-teman di grup VVIP banyak tuh. Karena dulu PMMP jadi rekom favorit juga. Dia breakout, trendnya continuation, so far good, tinggal kita main positioning aja. Nah sekarang ya 500 jadi support. Ya, kalau bisa nggak boleh balik ya, kalau balik 500 agak sayang gitu ya. Jadi mungkin bisa batasin di 500. Sektor apa yang lagi on? Sebenarnya ganti-gantian ya. Menurut saya masih belum ada sektor tunggal yang gerak. Gitu kayak kemarin konstruksi, properti cuma retest. Hari ini banking juga on off. Yang paling probably gorengan sih. Ya seminggu kemarin gorengan tuh ganti-gantian, tinggal kita tahu positioningnya aja. Tapi sektor realnya saya belum nemu yang oke minggu kemarin. Minggu depan ya mungkin Bank Mini masih coba bisa dipantau ya, karena BBHI BNB ini dua udah gerak banyak, harusnya bisa nge-trigger yang lain sih. Cuman nanti kita akan update juga di next morning briefing. Ya, lalu cash ini no comment, cuman memang kalau kita di VVIP itu ada yang namanya Clubhouse. Ya, tiap minggu, tiap Selasa, bahkan bisa lebih dari hari itu. Sebenarnya kita udah info waktu di sini nih. Ya, dari tim kita itu udah info, analis kita udah info, ini ada yang mau main di cash, dan banyak juga yang ternyata buy sampai beggar. Ya, jadi fasilitas kita di VVIP sekarang ada Clubhouse juga. Jadi kita ngobrol tiap malam. Ngobrol santai. Nah, di situ banyak lah kita ngobrol-ngobrol, keluar rekom-rekom pribadi tentunya. Banyak yang ikut, banyak yang profit juga. Nah, cash intinya digoreng katanya sama ownernya. Jadi saya no comment, saya nggak ngikut. Tapi saya pribadi nggak ikut ya. Oke, BBYB belum breakout ya. Cuman agak lebih on lah dibandingkan yang lain. Nah, conclusionnya atau price actionnya mungkin di sini dulu kali. Intinya dia harus bisa stabil di atas 1500 ya. Karena kalau enggak dikepentok. Tapi kalau saya lihat outlooknya ini mirip banget dengan inverted head and shoulders. Cuman price actionnya dia harus breakout 1500. Nah, kalau sampai 1500 ini sudah di breakout, maka targetnya kalau kita pakai pattern dari inverted head and shoulders, ntar ya, kita copy dulu ya. Nah, kita ganti taruh sini. Wah, targetnya di resisten tuh 2000 berarti secara swing. Kalau benar-benar sustain di atas 1500. Apakah akan menyusul BNBA? Bisa jadi karena ini salah satu bank yang cukup kuat ya. BNBA, BBYB, BBHI. Sisanya semua udah pada melempem. Bank-bank mini les udah pada melempem. Mungkin juga karena memang ketiga emiten ini yang concern. Contoh kalau kayak BBHI kan itu dari Citigroup gitu ya. BBYB aku laku. Jadi memang dia punya ekosistem gede, ada backingan di belakang besar, makanya cukup stabil. Lalu WMU prospeknya oke, sudah kita bahas tadi. Woi, ini menarik ya. Alvan Hoyrul fotonya kayak gini. Pria Sofyan fotonya sama. Orang yang sama dengan nama yang beda. Serem juga. MLPL. Oke, MLPL outlooknya agak kurang bagus ya kalau balik ke 380 ke bawah. Pantau aja. Kalau jebol 380 mungkin bisa exit dulu. Saratoga ada potensi gak? Ya kita doakan ada potensi lah. Nah, kita doakan ada potensi naik minggu depan. Oke, jadi semua sudah terjawab. Alhamdulillah nggak berasa 30 menit berlalu. Semoga dapat banyak beberapa watchlist dari pembahasan kita. Sisanya watchlist ada di grup free ataupun di kita punya mobile apps. So, download aja. Jadi thank you teman-teman. Happy weekend. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.